Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sekarang ini sudah mulai masuk musim penghujan, gitu ya. Beberapa kawasan saya kira sudah dilanda hujan. Tetap jaga kesehatan. Saya bersama Bung Rocky Gerung selalu mendoakan semua, semoga Anda selalu sehat, baik secara fisik maupun yang paling penting dalam situasi sekarang juga sehat akal pikiran kita semua. Ya, terutama pemerintah harus sehat akal pikiran karena ini musim berhutang. Oh, tadi bukan berhujan tapi berhutang ya. Berhutang. Ya. Nggak, tapi penting diingatkan karena menjelang biasanya pada bulan-bulan Desember ini di Indonesia bagaimanapun juga karena karakteristiknya identik dengan bencana. Ini Ya. perlu waspada juga di tengah situasi ketika anggaran pemerintah sangat berat. Kalau sampai terjadi bencana ini memang agak sulit situasinya. Sebetulnya nggak berat-berat amat kalau nggak memaksakan Ah, pencitraan. ya, Tapi anggaran itu kan soal ngatur apa yang mau didahulukan itu kan. ya. Jadi kalau masih ngotot pindah ibu kota itu pasti berat. Kalau Nah, masih ngotot bikin infrastruktur segala macam jalan yang nggak diperlukan, ya. itu tetap berat. Jadi saya kira itu soalnya dan publik menganggap bahwa apa gunanya itu bangun jalan tapi masih PPKM gitu kan, ngapain kan? Ya, ya. Nanti disuruh balik arah kan kalau ada jalan tapi Iya, iya. dicegah suruh balik arah. Iya, iya, apalagi belum vaksin. Iya. Oke, tapi sebelum kita ngomongin soal anggaran negara, ini ada saya kira kita mesti menyampaikan duka cita yang dalam kepada para keluarga ini korban narapidana di LP Tangerang ya, karena kebakaran ada 41 orang yang meninggal dunia dan ada beberapa yang luka berat dan ini menjadi sorotan media internasional. Ya, saya lihat tadi sepintas itu Pak Menteri Hukum Pak Lauli, dia kasih konferensi pers itu atau bikin penjelasan dan nggak ada wajah yang merasa bersalah itu. Bahkan masih ada sedikit ngeyel gitu. Yang sebetulnya kalau di dalam standar etik dunia itu mesti mengundurkan diri itu Menteri Kehakiman itu kan, Menteri Hukum dan HAM itu kan itu di bawah dia tuh. Artinya memang nggak ada apa yang disebut precautionary principle, prinsip-prinsip untuk menduga kemungkinan terjadinya sesuatu yang membahayakan itu kan. Apalagi kita tahu bahwa sistem infrastruktur penjara kita itu kan overload gitu kan, sehingga bisa aja ada terpaksa mesti nyolong listrik karena terlalu banyak penghuni dibersak-sakan. Jadi soal beginian yang harusnya dievaluasi secara teknis dulu tuh. Setelah itu lakukan evaluasi etis, yaitu semangat pemerintah yang nggak peka terhadap bencana itu. Karena itu kita mesti malu bahwa internasional justru yang nyorot pertama tuh. Karena internasional tahu bahwa penjara itu potensial untuk terjadi bencana, bencana apa aja, perkelahian, pembunuhan dalam penjara, atau kebakaran segala macam. Karena sifat dari penjara itu yang selalu melampaui kapasitas kan. Jadi prinsip ini yang nggak dipegang oleh pemerintah tuh, sehingga menganggap ya biasa itu ya, ada korslet listrik. Oh iya, korslet listrik itu biasa ada di mana-mana. Tapi korslet listrik di penjara itu mesti diantisipasi dari awal karena sifat pemeliharaan penjara itu mesti sangat khusus tuh. Jadi bagian ini yang betul-betul memalukan sebetulnya karena kita nggak mau akui bahwa kita salah untuk merawat sistem pemasyarakatan kita. Jadi bukan sekedar penjaranya yang salah, sistem pengadilannya juga udah kacau kan. Nah, sekarang fisiknya udah terbakar, juga sistem penegakan hukum sebenarnya udah lama terbakar. Lebih dulu terbakar sistem penegakan hukum kita. Ya, ya, dan ya ini memang sangat memalukan sekali karena ini saya kira bagian lain dari wajah kita, wajah buruk kita yang kemudian terbuka ke mata dunia internasional. Betul, ini penjara kelas 1 ada di dekat ibu kota itu dan nggak ada semacam keprihatinan awal gitu. Ini menteri datang di situ dan pakai baju yang juga mentereng itu kayak
udah kayak koboi masuk ke situ kan. Orang ini ngapain nih menteri ya? Kan dia bisa datang dengan satu tim dan lebih dahulu untuk mengucapkan dulu sesuatu yang menyedihkan, karena dia mesti akui bahwa itu kelalaian pengawasan kan. Jadi menteri tetap adalah panglima tertinggi yang membuat kelalaian itu berubah menjadi bencana tuh kan. Itu sebetulnya kan kita mau agar supaya ada standar etik pada jabatan seseorang, apalagi ini Menteri Hukum dan HAM itu yang harusnya memberi panduan tentang cara menangani soal, dan lebih dari itu adalah tanggung jawab untuk mengakui bahwa ada kesalahan di dalam sistem pemasyarakatan kita. Justru yang disoroti publik itu adalah soal pakaian juga, ya kan. Lauli misalnya menggunakan baju merah dengan bintang-bintang gitu. Satu, orang tahu dia adalah sipil yang kita tidak mengenal itu. Penggunaan bintang-bintang level bintang 4 itu kan identik dengan jenderal. Kemudian merah itu kan identik dengan partai politik yang dia bernaung. Dan dalam situasi semacam ini biasanya kan ketika loyalitas pada partai politik itu kan begitu disebutkan harusnya berhenti ketika loyalitas pada negara dimulai, kan itu dari Presiden Amerika menyatakan semacam itu. Dan saya kira di kita justru simbol-simbol semacam ini makin dikuatkan. Pernah juga saya melihat Menteri Kelautan yang sekarang sudah di penjara, Edi Prabowo, menggunakan pakaian dengan bintang 4 juga gitu. Dan ini menimbulkan sinisme gitu di kalangan para terutama para senior militer, senior TNI kita. Ya, jadi terlihat itu bahkan tentara itu malu untuk memakai atribut kalau dalam penugasan sipil tuh. Dan kemarin juga saudara Kapolda justru memberi hal yang bagus bahwa nggak usah buat senjata kalau menghadapi penjahat yang nggak membahayakan itu kan. Jadi ini justru sipil ini ingin diingat sebagai militeristik kan. Ajaibnya di situ tuh, ini Menteri Kehakiman yang harusnya bahwa ditutup matanya seperti patung Dewi Justitia, ini dia justru pakai pangkat. Jadi kita mau lihat apa di situ tuh, dan orang langsung anggap bahwa oh ini PDIP yang lagi berkuasa tuh. Ya orang juga udah tahu PDIP itu yang menjadikan Jokowi sebagai apa namanya tuh petugasnya kan. Jadi buat apa lagi Laoli itu datang dengan pameran kayak drum band aja atau kayak majoret gitu, atau mau berupaya untuk memperlihatkan tubuhnya gitu, bukan etikanya yang dia perlihatkan, tapi profil tubuhnya itu tuh supaya orang ingat. Jadi bagian-bagian beginian yang saya anggap berbahaya sebetulnya, karena orang nggak bisa bedain lagi antara kekuasaan dan keadilan itu. Ya, baik Bung Rocky, sekali lagi kita sampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga mereka yang korban kebakaran di LP Tangerang. Tapi bersama dengan itu kita mendorong pemerintah, satu, jelas mencari penyebab dari kebakaran itu, dan kedua tentu saja perbaikan dari manajemen peradilan kita, karena bagaimanapun juga mereka ini adalah manusia, warga negara yang tetap juga meskipun mereka narapidana, tapi hak-hak mereka itu harus tetap dijamin oleh negara. Betul, dan justru di lembaga pemasyarakatan dia mesti dijamin aman gitu, karena dia sedang mengalami pemberdayaan diri karena divonis kan. Jadi harusnya itu, jadi kemanusiaan yang adil dan beradab juga harus berlaku justru di lembaga pemasyarakatan, supaya betul-betul dia dimasyarakatkan, bukan sekedar dikurung gitu. Dan pengurungan itu menyebabkan potensi berulangnya kejahatan dan kecelakaan itu sangat tinggi potensinya. Ya, jadi kita kelihatannya berhenti pada eufemisme soal namanya saja lembaga pemasyarakatan. Harusnya kan itu dilihat sebagai memang disitulah esensinya dimasyarakatkan kembali. Tapi realitasnya sebenarnya bahkan lebih buruk dibandingkan penjara-penjara di masa di zaman Belanda misalnya begitu, karena kapasitasnya yang over capacity. Ya, karena sistem kita adalah menghukum itu, bukan menciptakan persahabatan, bukan menciptakan kemampuan untuk mendidik warga negara. Jadi kita menganggap warga negara itu layak dihukum gitu, karena itu
kita siapin penjara tuh, bukan percakapan sosial yang dimajukan, tapi penghukuman. Jadi negara yang doyan menghukum. Padahal kekuasaan semacam itu memperlihatkan bahwa negara gagal mendistribusikan kehidupan yang berbasis pada demokrasi, sehingga harus pakai hukum terus-menerus. Saya kira itu pesan kita hari ini. Oke, sekarang kembali ke tadi soal anggaran. Ini kemampuan fiskal dari pemerintah. Ada kecenderungan kan belakangan ini pemerintah mencoba membesar-besarkan keberhasilan pemerintah. Ini ada berita terbaru ini kemarin yang saya juga sempat kaget dan saya mencoba mencari rasionalisasinya karena disebutkan bahwa untuk pertama kalinya sepanjang sejarah cadangan devisa kita itu mengalami angka yang tertinggi. Dan benar saja, ini prinsip semacam itu penting buat saya ketika selalu mendengar seperti itu, saya untuk skeptis dulu, sambil menunggu faktanya seperti apa. Ternyata betul, bahwa cadangan devisa itu mencapai angka yang tertinggi, itu karena ada suntikan injeksi dari IMF. Dan itu memang bukan hanya Indonesia. Ya, itu kan itu hal yang sangat standar gitu. Sebagai anggota IMF kita berhak dapat semacam bansos dari BLT lah, dari IMF gitu kan. Kalau ini BLT, bantuan langsung tunai. Ya, bantuan langsung tunai. Yang bahkan kita bisa minta sebetulnya karena special drawing rights itu memang hak. Tapi pemerintah jadi baper karena takut nanti dianggap berutang gitu, lalu langsung tiba-tiba bela diri, atau takut dianggap bahwa ini permintaan darurat yang menunjukkan ekonomi sedang kerapuh. Jadi pemerintah panik sendiri tuh, karena dia udah biasa berbohong, begitu dapat hal yang sebetulnya biasa aja dia panik sendiri tuh. Ini akibatnya tuh. Keadaan semacam ini yang membuat kita bisa menghitung bahwa di istana sebetulnya ya hidup dengan kecemasan aja, bahkan hal yang biasa aja dia mesti problematisir gitu. Iya. Nah, karena sebaliknya juga para netizen, para komposisi sudah mulai waspada nih, apalagi ini yang mau digoreng oleh pemerintah. Karena sekarang kalau Anda amati, Bung Rocky, kelihatannya peran buzzer itu sudah mulai ditinggalkan. Justru yang berperan sebagai buzzer itu malah para pejabat sampai level menteri. Anda masih ingat ya soal pertumbuhan ekonomi kuartal 7,07% itu? Jadi pemerintah berhemat anggaran buzzer sebetulnya, lalu diambil alih fungsinya gitu kan. Jadi kabinet jadi anggota kabinet jadi buzzer juga jadinya. Jadi kemampuan kita untuk membayangkan satu sistem pemerintahan modern udah hilang gitu kan. Yang sebetulnya hal yang bisa diterangkan secara teknis, tapi karena gugup maka pakai istilah-istilah yang istilah-istilah insinuasi itu. Bank Indonesia mesti terangkan, wah ini biasa, ini nggak apa-apa. Ya memang nggak apa-apa, ya ngapain mesti diterangkan. Tapi Sri Mulyani nanti juga yang paham mungkin mengapa ya, tapi dia masih diwajibkan oleh presiden untuk menyelesaikan ibu kota. Lalu dia berpikir, bisa nggak nih bagian 90 triliun itu disumbangkan dulu dan nggak perlu dimasukkan dalam aturan-aturan khusus itu kan. Jadi hal semacam ini karena nggak ada orkestrasi, lalu setiap menteri itu lakukan jam session sendiri kan, sehingga terlihat bahwa ini ya kacau aja sebenarnya. Kalau jazz mah enak ada jam session, tapi masa kebijakan pakai jam session itu gitu, hilang keutuhan kebijakannya kan. Itu yang terjadi saya kira. Betul sekali bahwa ini kabinet yang isinya buzzer. Jadi anggota kabinet merangkap buzzer. Ini menarik tadi yang istilah Anda bahwa hemat anggaran untuk buzzer, para menteri kabinet diperintahkan langsung turun menjadi buzzer sendiri. Ini negara sebetulnya kehilangan desain. Jadi bagaimana mungkin kita berupaya untuk, kan Pak siapa kemarin, Pak Luhut masih bilang kita lebih baik cara penanganan pandemi. Sri Mulyani bilang kita juga bertumbuh lebih baik dari negara tetangga. Lalu orang yang membaca berita-berita seputar Asia Tenggara atau berita-berita dunia ketawa-ketawa. Ini apa yang terjadi di Indonesia itu? Ngurus napi aja nggak bisa, bagaimana mengurus anggaran itu? Dan anggaran napi itu juga berhubungan dengan mungkin nggak dapat refocusing nih Menteri Kehakiman, sehingga listriknya nggak pernah diganti kabelnya itu kan. Kira-kira itu yang terjadi tuh.
Nah, jadi yang kita amati sekarang ada fenomena dua hal yang menarik saya kira, dan itu konsisten. Satu, ada kecenderungan para pejabat tinggi sekarang mulai menggunakan mencoba mengotak-atik statistik keuangan untuk menunjukkan kinerja yang baik. Dan itu langsung dilakukan oleh para pejabat tinggi sekelas menteri. Kedua, aparat keamanan semakin sensitif dan overreaktif, terutama berkaitan dengan Pak Jokowi. Kemarin mural itu digeger. Kemarin sebelumnya mural. Terus yang kemarin yang baru 2 hari yang lalu itu ada petani di Blitar yang menunjukkan poster, dia minta agar harga, dia peternak ya, saya kira bukan petani, menunjukkan poster itu langsung ditangkap oleh polisi walaupun kemudian dilepaskan. Tapi betapa itu menunjukkan sekarang ini mereka ini sangat sangat paranoid dan langsung bereaksi yang di luar harusnya tidak perlu terjadi semacam itu. Masuk akal kalau misalnya yang ditangkap itu Gatot Nurmantio, Rizal Ramli, yang memang tokoh yang dianggap terus-menerus merecoki kabinet. Tapi kalau rakyat biasa, dia cuma mau memperlihatkan keadaan perutnya yang keroncong kan, supaya karena itu dia angkat. Kan rakyat biasa sekarang peternak ini, dia baru dapat ide bahwa oke, efektif juga ya bikin poster kecil gitu kan. Jadi hal semacam ini yang akhirnya nggak dipahami lagi bahwa kita demokratis apa enggak tuh. Takut untuk berhadapan dengan tokoh-tokoh utama oposisi karena banyak kalkulasi, tapi mengancam rakyat. Nah, kita juga akan dapat semacam kesan bahwa ini pemerintah beraninya itu ke rakyat doang. Jadi kalau dikatakan Pak Jokowi yang disalahin lagi, ya memang karena Pak Jokowi nggak kasih sinyal bahwa perut rakyat itu disimbolkan di mural buat membaca kemiskinan itu. Baca poster-poster kecil yang diangkat oleh mak-mak di Lampung, yang dibuat di segala macam, satu Indonesia sekarang menemukan cara baru untuk protes. Jadi ini cara baru untuk protes kan, karena nggak ada lagi partai oposisi kan, dia nggak berharap Pak Prabowo mengucapkan kalimat itu mewakili petani atau peternak tadi kan. Pak Prabowo nggak mau lagi ngomong begituan tuh. Jadi terlihat bahwa atau Sandi misalnya nggak bisa ngomong lagi tuh. Tokoh-tokoh yang tadinya dianggap bisa mengucapkan penderitaan rakyat, yang sekarang ada adalah majelis yang kemarin dideklarasikan, sehingga orang mesti ambil majelis penderitaan rakyat. Majelis penderitaan rakyat, bayangin memilih kata majelis penderitaan rakyat itu kan udah sampai di semacam keputusasaan juga, walaupun di dalamnya ada bara pemberontakan, bara kemarahan itu. Tapi ini faktanya kemampuan pemerintah untuk mendamaikan keadaan, menekan potensi letupan itu justru membahayakan kehidupan demokrasi karena menghalangi orang untuk mengucapkan hal yang sederhana. Kami lapar. Cuman 2 kalimat poster itu ngapain? Nangkap-nangkap orang itu. Ya. Dan seharusnya yang takut lapar tuh rakyat. Kenapa justru pemerintah yang ketakutan melihat rakyat menunjukkan bahwa mereka lapar? Iya kan, sebelumnya kan Pak Jokowi selalu tiba-tiba ada seminar tentang nasionalisme, tentang Pancasila tuh, orkes tentang Pancasila tuh. Seolah-olah dengan nonton orkes maka perutnya nggak akan keroncong itu. Itu lain lagi faktanya kan. Jadi kita harus lihat bahwa yang sering kita katakan pekerjaan pemberangusan pikiran itu menunjukkan bahwa memang rejim ini makin rapuh. Semakin nasionalisme ditonjolkan, semakin ketertiban diperlihatkan, semakin kita paham bahwa bolong di dalam kabinet itu ada di mana-mana sekarang. Jadi udah keropos sebetulnya. Iya. Oke, perkembangan semacam ini sebenarnya bagi kita yang mencermatinya gampang sekali membaca ke arah mana sebenarnya perjalanan ini ya, Bung Rocky. Dan ini sinyal itu semakin nyata. Yang Anda nyebut selalu skenario endgame itu kelihatannya semakin nyata. Iya. Dan pemerintah masih menganggap itu semua bisa diselesaikan dengan sidang MPR tuh untuk menentukan haluan negara. Nggak ada, ini negara kita baik-baik aja, pemerintah nggak punya haluan gitu kan. Karena itu jangan ngatur-ngatur haluan negara, atur haluan kabinet. Kabinet aja nggak punya haluan, mau ngatur haluan negara pula kan. Jadi problem kita sebetulnya di situ tuh, karena panik lalu pergi pada ide besar. Kita gagal karena nggak punya haluan negara.
Lah yang dipidatokan waktu kampanye itulah haluan kabinetnya tuh. Ya. Jadi ini yang terjadi seperti. Kalau begitu nggak perlu ungkit-ungkit nawacita. Nawacita itu adalah haluan dari pemerintah. Itu yang gagal, bukan haluan negara yang gagal. Haluan negara ada di konstitusi. Cerdaskan kehidupan bangsa, rawat rakyat miskin, itu yang dilakukan. Ya. Oke, janji kampanye itulah sebenarnya yang menjadi haluan dan mesti panduan dari seorang calon presiden ketika dia berkampanye kan. Dan kemudian iya, tapi kita tahu Pak, ada akhirnya memang dia nggak ngerti juga apa yang dia jadikan panduan dirinya sendiri, dia nggak ngerti. Yang salah itu orang yang membuatkan itu, Bung Rocky. Selalu kita mesti cari kambing hitam. Memandu diri sendiri aja nggak bisa, bagaimana memandu bangsa ini tuh. Iya. Oke, Bung Rocky. Yes. Terima kasih. Iya. Salam akal sehat. Yes, salam akal sehat.